Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Dia adalah matahari kecilnya. Bab 760. Hati Orila sangat paham. Tidak seharusnya berkata kasar kepada Sebastian. Bagaimanapun juga dia adalah kakaknya dan juga sangat sering membantunya. Tapi sikap Sebastian, nada bicaranya, dan juga tatapan matanya, semua membuat dia tidak bisa menerima itu. Jadi dia bisa sopan kepada semua orang, tapi Orila tidak bisa memperlakukan dia secara baik. Jika saja nada bicara dia baik sedikit, sikapnya juga baik, dia juga tidak mau saling membalas. Apa iya? Sebastian tersenyum. Di balik senyuman itu ada beberapa kepahitan. Orila, aku mungkin akan membuatmu kecewa lagi. Mungkin dalam hidupmu, kamu tidak akan melihatku meninggal. Dia selalu mengira Orila hanya kesal dengannya, tidak mau melihatnya. Tidak mengira dia sebegitu jijik kepadanya, benci sampai ingin dia pergi untuk selamanya. Sangat konyol untuk memikirkannya. Dia selalu berada di sampingnya. Itu untuk apa? Apakah itu untuk membuatnya mentertawakannya? Apa untuk mengusirnya? Orila, kamu sedang apa? Abang Hansel menelpon. Cepat angkat telepon. Tiba-tiba nada dering panggilan telepon itu mengganggu suasana keruh. Orila pun mengambil handphone untuk mengangkat telepon, tapi sambil juga mengawasi Sebastian. Oh, terdengar suara Miguel. Sebastian mendengus sambil pergi. Ketika keluar, dia pun membanting pintu, menimbulkan suara yang sangat keras. Orila terkejut dan terdiam mendengar suara pintu terbanting itu. Kemudian melanjutkan telepon kembali. Abang Hansel, tadi... Suara Miguel dengan lembut berkata. Aku tahu. Kamu tahu apa? Tanya Orila. Orila, tadi aku melihat semuanya. Kamu sudah melihat semuanya? Kamu melihat apa? Orila tidak berani untuk percaya. Abang Hansel tidak punya kesaktian. Masalah yang barusan terjadi, dia dari mana melihatnya? Memikirkan ini, Orila tiba-tiba terlintas sesuatu di benaknya. Dia berbalik dan melihat keluar dari jendela. Terlihat gedung yang sangat jauh di depan jendela, tepat di hadapannya. Terlihat ada orang sedang berdiri. Apakah itu Abang Hansel? Di dalam hatinya baru terdapat ide. Abang Hansel memberi jawaban kepadanya. Ya, orang yang kamu lihat itu adalah aku. Aku menggunakan teleskop, bisa melihatmu dari jendela. Ternyata itu Abang Hansel. Orila sangat gembira. Abang Hansel, kamu lihat aku seperti ini sangat capek ya? Abang Hansel ingin melihat dia, boleh menyuruh dia untuk pergi ke sisinya agar bisa melihatnya dengan baik. Tapi Orila paham, Abang Hansel sangat rindu dengannya, tapi tidak bisa membuatnya selalu di sisinya. Itu semua karena di sekelilingnya sangatlah berbahaya. Dia punya banyak kekhawatiran, jadi dia hanya bisa melihat dia secara diam-diam. Tidak capek kok. Dia pasti tidak tahu. Walaupun sangat capek, hanya dengan mendengar suaranya, melihatnya, sekejap saja bisa membuat dia bersemangat. Orilanya dia adalah obat khusus untuk menyembuhkan kelelahan. Orila memberikan wajah yang ceria kepadanya. Abang Hansel yang bodoh, kamu ingin lihat aku kan? Kalau begitu, kita video call ya. Tidak perlu video call.
Aku lihat kamu seperti ini saja sudah cukup. Dia tidak berhias. Itu adalah Presiden Miguel, bukan Abah Hansel. Jadi, Miguel tidak bisa menemuinya secara langsung. Abang Hansel, sebenarnya Orila ingin memberitahunya. Sebenarnya dia sedikit tidak takut. Dia mau menemaninya walaupun ada hujan dan badai. Tapi Abang Hansel bukannya tidak tahu, dia tahu identitas sebenarnya. Jadi dia tidak bisa mengatakannya. Miguel bertanya, "Sebenarnya apa?" Abang Hansel, Orila sangat amat menyukaimu. Jadi Orila akan mengerti kesulitanmu dan juga mendukungmu. Di hadapan Abang Hansel, Orila tidak pernah mengungkapkan perasaan kepadanya. Dia dari kecil diajarkan jika suka terhadap seseorang harus mengatakannya dengan keras. Dia menyukai Abang Hansel. Jika tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu dia menyukai Abang Hansel? Orila, Miguel melihatnya dari teleskop. Terlihat dia mengedipkan mata kepadanya. Terlihat matanya yang tegas ketika berbicara. Juga bisa melihat dia tersenyum kepadanya. Jika bukan karena dia khawatir tentangnya, pada saat itu juga dia bisa membuatnya untuk selalu di sisinya. Ketika dia terlihat begitu menggoda, dia bisa langsung menciumnya. Saat terpikirkan tentang aromanya, Miguel merasa seluruh tubuhnya berdenyut dengan kencang. Orila tidak punya teleskop, tidak bisa melihat Abang Hansel secara jelas, tapi dia tetap memberikan senyum yang lucu kepadanya. Abang Hansel, waktu sudah tidak pagi lagi. Orilamu mau siap-siap untuk tidur. Ayo, kita cepat-cepat istirahat. Baiklah. Miguel pun menganggukkan kepala, tapi enggan untuk menutup telepon. Dia masih ingin mendengar suara Orila. Ingin dia memberikan kekuatan untuknya. Orila dengan lirih berkata, "Abang Hansel, selamat malam." Orila, selamat malam. Dia bicara dengan sangat pelan agar bisa mengulur waktu. Orila berbicara lagi. "Abang Hansel, aku tutup teleponnya ya." "Oh, kamu tutup telepon." Akhirnya, ketika suaranya mulai lirih, Orila pun menutup telepon. Dia tidak bisa mendengar suaranya, hanya bisa melihat dia dari jendela. Tapi sangat cepat, gadis itu menutup gorden, mematikan lampu. Hanya kegelapan yang bisa terlihat dari teleskopnya. Kegelapan adalah penggambaran yang asli tentang hidupnya beberapa tahun ini. Kehidupan dia terlihat sangat indah, tapi di belakang semua itu ada kehidupan yang gelap dan hanya orang yang pernah mengalaminya yang bisa memahaminya. "Tuan Presiden," Rick dengan tergesa-gesa melapor. "Hari ini orang yang berada di balik ledakan ban dan orang yang melaksanakannya telah dikendalikan oleh kami. Tolong Anda kendalikan. Sesuai dengan Anda duga, Nona Orila benar telah menyuruh ketiga ibu dan anak keluarga Triple T untuk memeriksa masalah ini. Karena sudah malam, tapi masalah Miguel belum terselesaikan. Siapapun belum boleh untuk beristirahat. Rick akan segera tiba, tapi melihat Tuan Presiden sedang menelpon, jadi dia berdiri di samping tanpa mengeluarkan suara. Selanjutnya, dimanapun bertemu dengan masalah seperti ini, kamu harus menyuruh orang bawahanmu untuk menyelesaikan masalah secara bersih. Jangan biarkan ketiga ibu dan anak keluarga Triple T menemukan petunjuk." Miguel mengambil jaket sambil berbicara dan pergi. Walaupun beberapa tahun tidak di samping Orila, tapi pemahaman Miguel tentang dirinya belum hilang sama sekali. Dia tahu bahwa gadis itu akan curiga tentang ledakan ban itu. Juga dia akan mencari bantuan kepada ketiga ibu dan anak keluarga Triple T. Jadi menyuruh orang-orang untuk bersiap-siap.
Dia sangat gemilang. Dia tidak akan membiarkan dia masuk dalam kehidupan yang gelap. Sangat cepat, mereka ke penjara tempat orang yang membuat bom ledakan ban itu. Ini adalah penjara kecil yang sangat kuat, terletak di bawah Istana Utara dan merupakan penjara pribadi presiden. Orang yang dipenjara di sini tidak akan ada catatan resmi. Bahkan jika meninggal di sini juga tidak ada yang peduli. Miguel memakai jas hitam, berdiri tegak dengan tatapan mata yang tajam menatap beberapa tahanan di sana. Di mana matanya, Rick menjelaskan. Tuan Presiden, nama lelaki ini adalah Gong. Dia adalah orang yang merencanakan ledakan bom ini. Lelaki ini adalah salah satu pelakunya. Ketika Miguel selesai melihat, Rick juga selesai menjelaskan. Dengan hormat dia mundur 2 langkah di belakang Tuan Presiden, menunggu instruksi berikutnya. Miguel, hari ini kami tidak bisa membunuhmu. Besok mungkin ada orang yang akan menghabisimu. Jika kamu benar-benar seorang laki-laki, pakailah sebuah pisau untuk membunuh kami. Salah satu tahanan tiba-tiba berteriak. Mau mati? Miguel berkata dengan lembut. Ada lengkungan kecil di bibirnya. Sepertinya dia sedang tertawa, tapi senyum itu tidak sampai dasar matanya, dan itu sangat dingin.